Selamat siang, bertemu lagi bersama saya Yosa Auliatul M dalam Breaking News. Dunia jurnalistik pada saat ini menjadi tingkat minat yang tinggi bagi para remaja. Di sini kita akan membahas sisi lain dari jurnalistik. Baiklah, sekarang kita sudah terhubung bersama teman saya, Nafisa Trisnawinda di lapangan. Baiklah Yosa, saat ini saya sudah berada di Surau TV dan saya akan mewawancarai salah satu jurnalis yang ada di Surau TV ini. Baiklah, sekarang saya sudah bersama dengan Bang Igi sebagai salah satu jurnalis yang ada di Surau TV. Nah, jadi langsung saja saya akan bertanya nih Bang tentang beberapa hal terkait dengan jurnalis. Yang pertama itu, bagaimana sih Bang cara kita dalam memilih dan memilah berita yang akan kita buat ini? Oke, sebelum masuk ke memilih itu kan ada struktur dulu ya di dalam redaksi gitu, dalam suatu redaksi pemberitaan. Ada yang mengambil berita itu wartawan namanya, reporter, dan di redaksi ada editor ya, atau dan di atasnya ada redaktur biasanya gitu kan. Nah, sebelum mengambil sebuah isu gitu kan, dia ada isu yang diajukan oleh wartawan biasanya gitu. Nah, jadi biasanya sebuah isu contohnya Merapi gitu kan. Nah, kejadian Merapi nanti diajukan oleh wartawan lapangan untuk diliput gitu kan. Nah, setelah itu redaktur redaktur korlap lah gitu kan, rasanya kalau di jurnalis itu ada korlip kan, koordinator liputannya itu biasanya kalau tidak diarahkan atau jurnalis yang mengajukan liputannya gitu. Nah, biasanya itu kalau biasanya pagi sebelum liputan itu semua orang yang di redaksi itu berkumpul, itu merapatkan proyeksi gitu ya, saya proyek yang biasanya disebutnya proyeksi liputan apa yang akan digarap hari ini gitu ya. Nah, biasanya itu berarti misalnya kan diajukan dalam rapat redaksi itu oleh jurnalisnya mengambil siapa di Merapi gitu kan. Nah, setelah itu mulailah pemilihan dan di-ACC oleh redaktur gitu kan biasanya. Jadi itu yang kita lakukan gitu. Ya, itu seperti itulah proses pemilihan isu gitu kan. Isu apa, kemudian biasanya ada yang diajukan atau langsung dari redaktur untuk apa yang akan dibuat. Ya, berarti ada bagiannya masing-masing gitu juga ya Bang? Ya, ada susunan ini ya kan. Yang bawah itu yang biasanya wartawan atau reporter yang di lapangan, kemudian editorialnya editor. Nah, nanti ada pimpinan-pimpinannya, pimpinan redaksinya gitu ya. Nah, editor itu ya tugasnya itu sama orang, kemudian editorialnya editor. Nah, nanti ada pimpinan-pimpinannya, pimpinan redaksinya gitu ya. Nah, editor itu ya tugasnya itu sama orang lapangan itu saling berkesinambungan gitu kan. Yang lapangan mengambil bahan data, nanti biasanya tuh kalau bisa langsung buat tulisan atau laporan beritanya, nanti dikirim ke redaktur. Nah, redaktur lah yang biasanya ada disebut redaktur atau editor gitu. Editor, nah, dia yang mengolah untuk ditayangkan. Sebelum tayang tentu diedit dulu bahan apanya gitu, berita yang diberikan wartawan. Oke Bang, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana cara atau teknik dalam penulisan berita gitu? Ya, kalau secara umum tentu kita pakai 5W1H juga ya untuk menulis berita itu, mengisi semua informasi
siapa, gimana kejadiannya, kapan gitu kan, terus siapa orang menafat kejadiannya gitu. Nah, kemudian mungkin yang biasa kita buat di sini ya, kita kan ada tulisan berita, kemudian ada juga biasanya video kalau kita buat untuk video berita gitu kan. Nah kalau yang ditulisan itu biasanya itu kita membuat pola ini, ada LED dulu di depannya gitu kan. LED itu apa ya? LED itu rangkuman apa? Tidak rangkuman sih apa? Dia isi inti berita yang membuat orang tertarik untuk membaca ke paragraf berikutnya ya. Nah itu biasanya kita susun dulu lead yang menarik gitu. Misalnya, berita yang apa menggunakan bahasa aktif lah gitu kan, untuk mengajak orang untuk baca ke informasi berikutnya gitu. So, seperti itu yang kita buat, itu kita membuat lead juga gitu. Dan juga judul dan lead itu berpengaruh untuk orang membaca selanjutnya. Kalau judulnya tidak menarik, orang nggak tertangkap di lead nanti. Jadi judul itu biasa kita buat 10 kata maksimal, 10 kata. Karena kalau panjang kan, kalau berita kan coba ya kan, berapa kata ya, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. Maksimal itu 10 lah, 10 kata. Nah, itu biasanya kalau untuk di website itu kalau kita share, entah kita share di Facebook atau di WA, nanti kita potong ini kan, linknya tuh, judulnya tuh. Jadi seperti itu, rasanya ya seperti biasa, dimulai satu hal gitu kan kita temui untuk membuat laporan beritanya, informasi tersebut. Berarti tidak lepas ya Bang dari 5W satu Ya, hal. itu wajib ya. Kalau kurang satu, tidak lengkap informasinya. Baik Bang, selanjutnya itu bagaimana cara dalam menyusun berita itu? Cara menyusun berita. Menyusun dia kayak gini nih. Kita awali dengan judul yang menarik gitu kan. Terus diawali dengan lead yang membuat orang mau membaca ke paragraf berikutnya, biasanya lead terus 1 ke 2 kalimat gitu kan. Mengantung lah bahasa apanya. Kemudian baru masuk ke isi berita gitu kan. Tapi terkadang kita kalau seandainya tergantung berita yang urgent, yang perlu informasi cepat, itu biasanya di paragraf pertama itu semua inti berita itu kita buat, karena berita itu kan teknik penulisannya menggunakan segitiga piramida terbalik itu. Isi inti itu kita letakkan di awal, nah nanti ekor ke bawah itu informasi yang tidak penting baru di bawah. Jadi biasanya itu kita buat yang di paragraf pertama itu siapa, kejadiannya langsung dalam kapan, di mana, itu udah masuk di satu paragraf pertama itu kan. Karena kalau setelah orang membaca paragraf pertama itu orang nggak tahu tuh beritanya apa. Gitu. Itu kalau teknik yang kita pakai itu teknik ngomong juga kan, sedikit pendidikan terbalik gitu. Selanjutnya itu dalam bagaimana cara mempublikasikan berita itu? Mempublikasikan. Kita punya, kalau di sini kita ada website dengan kabarsuara.id gitu kan. Itu tentu kita kalau untuk mempublikasikan caranya yang di website berarti ya. Kalau di website tentu ya, kalau website itu dia ada namanya SEO namanya ya, Search Engine Optimize atau SEO gitu. Nah kalau di website itu kita memperhatikan SEO kita dalam penulisan. Jadi terkadang itu kalau di redaksi itu memang harus ada editor SEO-nya gitu. Karena tulisan berita yang sudah kita buat itu belum tentu ramah di SEO ini, website gitu kan. Karena website SEO itu gunanya ini untuk
untuk robot Google itu untuk mencari untuk meningkat ketika di pencarian Google SEO-nya gitu. Karena tulisan berita yang sudah kita buat itu belum tentu ramah di SEO ini, website gitu kan. Karena website SEO itu gunanya ini untuk robot Google itu untuk mencari untuk meningkat ketika di pencarian Google itu berita kita muncul gitu atau fungsinya. Jadi tulisan berita itu disesuaikan juga dengan aturan Google gitu. Jadi nggak cuma nulis terus post gitu kan. Nanti berita kita nggak muncul ketika orang cari nanti nggak keluar website kita ya. Nah jadi ini tekniknya yang selain cuma nulis aja, kita harus menguasai SEO-nya juga gitu kan. Itu bisa pakai plugin-nya nanti. Plugin itu tahu kan? Plugin. Ya di dalam website itu ya ada kayak aplikasi bawaannya gitu kan. Nanti dia yang mengukur tuh SEO-nya udah bagus. Kalau belum nanti kita perbaiki di sininya katanya kan. Misalnya terlalu banyak menggunakan kata ini katanya, misalnya gitu. Pakai kalimatnya aktif gitu kan. Misalnya kita pakai kalimat pasif, suruh ganti kayak gitulah kalau teknik SEO itu gitu kan. Rata-rata gitu. Dan juga ada pemberian kata kunci gitu kan. Kata kunci itu misalnya kata kunci Merapi gitu. Nah kita harus pasang berita tentang Merapi, kita pasang kata kunci Merapi. Jadi kalau orang ngetik Merapi, berita kita muncul gitu. Jadi kalau di website seperti itu cara publikasi. Nah mempublikasikannya itu bisa dengan teknik SEO itu agar berita kita dibaca. Bisa juga dengan share ke media sosial, ke Facebook, WA gitu. Seperti itu mempublikasikan ke pembaca. Baik, terima kasih Bang. Sekian dari saya kembalikan kepada Yosa. Baik, demikian laporan dari teman saya Nafisa. Demikian laporan hari ini, sampai jumpa di laporan berikutnya.